Silakan. Oke, silakan semua on cam. Ya, kita mulai saja. Saya akan share screen, saudara, untuk membahas kunci jawaban. Sebetulnya banyak juga yang benar, saudara ya. Benar, kurang benar. Ya, kalau benar 100 nilainya. Ya, kurang benar berarti kurang lah nilainya ya. Ya, semua kan ada nilainya, saudara ya. Ya, ini adalah, saudara udah lihat tayangan saya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Ya, ini kan dulu kuis kemarin ya, bener ya? Halo, ini sudah saya bagikan di assignment Anda, silakan diambil, diunduh, dan dibaca ya, dibaca. Ini tentu saja nggak sama dengan pekerjaan kelas D yang duluan ya. Oke, sebuah pegas gabungan, ada 3 pegas tak jadiin 1. Ini sekaligus 3 soal ini. Ya, ini pegas plat daun ya. Ini pegas plat daun, sorry. Waduh, sebentar saudara nyari bolpen. Nah, ini pegas plat daun. Ya kan? Nah, kemudian ini pegas helik luar. Ya. Yang ini pegas helik dalam. Nah, dia ada 3 pegas nih. Ya, 1, 2, 3. Gitu, kita jadiin 1. Ya. Nah, Anda lihat bener ya soalnya ini ya, minggu lalu ya. Halo. Betul, Pak. Ya, oke, makasih. Nah, dari situ maka pertanyaan pertama defleksi tiap pegas. Hitung ya, beban tiap pegas. Jadi ketika pegas itu mendeflek, beban yang bisa dia pikul berapa? Tentu nggak sama, saudara, karena pertama kekakuannya beda dan tegangannya juga beda. Maka terus tegangan tiap pegas, kekakuan tiap pegas, dan kekakuan konstruksi atau kekakuan sistem. Oke, kita mulai ya. Nah, ini saudara. Nah, konsepnya ini defleksinya itu sama, saudara. Ya, kalau lihat konstruksi seperti itu, pasti lendutannya sama. YD sama dengan YO sama dengan YI. Artinya defleksi pegas daun sama dengan defleksi pegas helik luar sama dengan defleksi pegas helik dalam. Seperti itu, saudara. Nah, kemudian kita tentukan dulu ini data-datanya ini, modulus elastisitas, ya, inersia bidang ini ya. Seperti ini, ya kita hitung dulu ini hasilnya, ini hasilnya.
Nah, YD-nya ini nggak ada nih di buku elemen mesin yang saya bagikan itu. Lah terus dari mana Pak? Itu dari Mektek 2, ya, defleksi, lendutan. Nah, saya ingin mendeteksi apakah Anda ini lulusnya ngerti beneran apa enggak dengan Mektek 2. Nah, ini Saudara. Nih, ya. Kita hitung, maka YD ini sama dengan ini. Nih, biarkan ada untuk persat ya. Anda lihat itu. Kalau ini bebannya pindah ya, pindah ruasnya nggak sama dengan ya, seperti itu. Kita sorry. Sama bekas daun ya. Nah, itu Anda bisa lihat ya. Nih ya. Nah, ini ya defleksi bekas daun ini defleksi bekas daun nih YD ini. Ya, daun ini bekas dalam, helik dalam, I inner, ya, O outer nih ya. Keluar. Kita masukkan aja angka-angkanya. Nah, sehingga Anda lihat nih, kita peroleh ini. Nah, harus ditulis sepanjang ini Saudara, karena ini persamaan. Ya kan, persamaan. Nih, sama FD-nya ini beban bekas daun nih, FI-nya beban pegas helik dalam, FO-nya beban pegas helik luar. Tuh ya. Seperti itu Saudara. Kita tulis. Nah, ini ada yang nyontek nih Saudara, kerjaan ada. Kelihatan banget. Ya kan, ngawur aja. Ya tapi ya apa-apa lah. Tapi ya akibatnya nilai ini kurang gitu aja lah. Ya harus ditulis nih Saudara. Kalau nggak ditulis salah. Mengapa salah? Tiba-tiba ada hasil berikutnya lah. Hasil berikutnya mesti ada pertanyaan nih dari mana asalnya kan gitu ya. Seperti itu. Nah sekarang kita hitung nih. Sekian FD sama dengan sekian FI sama dengan sekian FO. Oke kita lihat nih. Nah ini FI sekian FO. Nah ini kita masukkan sehingga FI sama dengan sekian FO. Ya biarkan aja seperti ini persamaan. Kita tahu F total itu beban yang bekerja pada sistem pegas itu, konstruksi pegas ini. Ini diketahui ya kan. Nah kita tahu beban total ini adalah penjumlahan dari masing-masing beban yang dipikul oleh masing-masing pegas. Nah sekarang kita persamakan ini FD-nya, ini FI-nya kita ganti FO, ini sekian ya kan. Ini harus ditulis Saudara, kalau enggak misalnya tiba-tiba FD sekian, nah pasti saya jadi pertanyaan. Nah kalau nggak ada, ya saya anggap itu nyontek Saudara. Karena nyontek itu biasanya buru-buru, kalau buru-buru itu ditulis saja hasil akhir gitu ya. Nah kita lihat nih FD-nya sekarang, FD ya sekian FI, nah gitu ya. FD nih sekian FO, nih Anda lihat nih ya. Sekian FO. Nah, setelah kita masukkan nih, sekarang kita samakan ekornya. Ekornya sama-sama FO ya. Kita masukkan. Ya, masukkan sini lu ini. Nih Anda lihat nih. FO kan? Nih. Nah, sehingga FD ya atau FO sama dengan 10.000 dibagi sekian. Nah, ini FO-nya. Saudara, ini lihat nih. FO harus sekian, kalau enggak sekian salah. FO. Gampang tuh ya. Nah kalau FO sudah ketemu ya tinggal balikin aja tadi FI berapa FO ya masukkan ini dapat FI-nya. Ini ya gampang Saudara, ini kan pelajaran SMP aja. Ya kan? Nah FD-nya berapa FO ya masukkan aja ini FD sekian FO. Nah, udah masuk dapat lah. Udah dapat nih FO, FI, FD. Nah, kita tahu defleksi total. Defleksinya sama kan tadi. Ya kita hitung aja YB sama dengan
sekian FD ini ya. Kalau FD-nya masuk toh, udah dapat FD-nya sekian, masuk nih dapat nih. Tuh. Sampai di situ umumnya benar. Umumnya benar. Kalaupun ada yang salah, biasanya salah di sini. Sorry. Nah, salah di sini ini biasanya. Di sini nih. Kalau salah di situ salah ke bawahnya saya anggap salah meski karena logiknya nggak jalan berarti ya kopas saja ya kan gitu ya. Sekarang apa nah, kalau ini namanya dengan pelan kan bilang itu 115 Newton per milimeter kuadrat itu tegangan helik luar. Nah, saya nggak tahu, hampir semuanya yang Anda kerjakan, tegangan helik dalam nggak dihitung. Ini loh tegangan helik dalam. Nggak banyak, nggak semua ngitung, saudara. Itu saya koreksi itu, waduh, ini kok sumbernya satu orang tapi salah gitu loh. Ya kan? Akibatnya kurang nilainya. Tuh tegangan helik dalam, kan tinggal hitung aja, saudara masukkan harga C, ya kan? Ini apa namanya? Persamaan apa ini kemarin ya persamaan ini ya persamaan ini Anda masukkan aja angka-angkanya ini tinggal dapatkan angka ini udah selesai ya tetapi nggak dilakukan sehingga kurang nilainya harusnya kalau Anda sampai sini banyak yang dapat 100 ya tapi sama semua itu Pak ya berarti kopas. Terus FD, nih, ini tegangan daun ya, tegangan pegas daun. Ya, ini gampang banget ini. Anda tinggal masukkan aja ini. Ya, ini rumusnya udah dapat selesai itu. Udah, tegangan daun. Sampai di sini ada pertanyaan, Saudara. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik, kalau tidak ada saya lanjut. Sekarang kekakuan. Nah, ada yang lucu, Saudara. FI, sorry. Oh, FI ya. Oh, enggak, FI ada kan? FI ada. Oh iya, enggak apa-apa ini. FI, FOFI, FD ada, berarti kekakuan ada. Nih, karena defleksi ada nih. Anda lihat nih. Defleksinya tadi berapa, Saudara? Oh ya, 199,3. Nih, masukkan ke sini, udah selesai nih. Beban FD, ini kekakuan daun. FD dibagi nih ya, dapat ini. Ini umumnya bener nih. Ya, yang dapat 8585 itu umumnya sampai sini nih. Ini kekakuan pegas helik luar sekian, kekakuan pegas helik dalam sekian. Selesai. Terus kekakuan sistem ya tinggal aja total dibagi defleksi total dapat sekian. Nah, banyak kan ya ini bener yang membuat salah atau kurang tegangan pegas dalam yang nggak ada ini, pegas helik dalam. Ya, saya nggak tahu. Seperti itu jawaban Anda. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya kira penjelasan saya cukup. Ya, nah sekarang kita masuk ke materi. Waduh, saudara-saudara. Elemen mesin 2.
Nah, ini. Anda udah lihat tayangan saya, saudara? Sudah. Nah, ini adalah desain roda gigi. Akhir di ya, penting belum latih. Ya, di yang di transport. Sebentar, saudara, saya izin ke toilet.
Oke, kalau saudara, halo, Anda masih di situ? Masih Halo. kok. Oke, makasih. Ya, targetnya ini saudara, mahasiswa mampu mendesain sistem permesinan dengan transmisi roda gigi. Kontennya ini ya, saudara. Sebentar, saya tak cariin animasinya ya, saudara. Mudah-mudahan connect ya. Minggu lalu animasinya nggak connect. Ya. Mana ya? Elemen mesin. Oke. Oke, ini saudara cari roda gigi. Anda sudah pernah ini ya, roda gigi. Ini kan elemen, ini kelas apa sih? Kelas B apa kelas D ini, saudara? 4B, Pak. 4B ya, elemen mesin 1 dengan saya kan waktu itu ya. Iya, Pak. Ya, berarti Anda sudah pernah tentang roda gigi lurus yang ada di poros, ya, chapter poros. Chapter poros itu ada latihan soal tentang roda gigi lurus ya. Kita mencari diameter poros waktu itu ya. Oke, ini ya. Nah, ini saudara, sehingga saya nggak perlu merinci lagi. Ini roda gigi ya, untuk cakram atau piring ya, yang mempunyai gigi-gigi mengelilingi sekeliling roda tersebut. Untuk tujuan memberikan gerakan positif melalui pertemuan atau perkaitan dengan gigi-gigi pada roda gigi lainnya atau pasangannya atau rek. Rek itu gigi lurus, saudara. Nah, oke. Ini roda gigi lurus nih, saudara. Gear drive dan speed reducer digunakan secara luas nih, Anda lihat nih. Ya kayak gini nih roda gigi, saudara. Anda sudah belajar gambar mesin, mestinya tahu lah diameter pitch, diameter kaki, diameter kepala. Ya. Yang jadi patokan adalah diameter pitch. Jadi kalau ada satu definisi roda gigi dengan diameter sekian, nah itu pasti yang dimaksud diameter pitch ya, bukan diameter kepala ya, diameter pitch pastilah itu yang dimaksud ya. Oke, berikutnya, nah ini adalah roda gigi lurus atau spur gear. Ntar mudah-mudahan ini connect, saudara. Saya kadang-kadang mumet juga ini pakai. Nah, would you like to open like this? Nah, ini saudara, waduh, connect nih saudara. Nih, Anda lihat posisi porosnya ini roda gigi lurus ya. Dimaksud roda gigi lurus adalah ya, sumbu gigi itu sejajar dengan sumbu utama poros itu ya. Sejajar dengan sumbu utama poros itu saudara yang dimaksudkan. Ya. Ini roda gigi lurus ya. Saya ulang lagi ya. Nih saudara ya. Ini. Tuh itu ya. Artinya ini sumbu poros ya, sumbu poros. Bentar ini bisa nggak ini nyoret-nyoret? Oh nggak bisa saudara. Ya, nih giginya ini ya. Nah, Anda udah pinter lah, Anda udah tahu itu. Oke, berikutnya nah kayak gini nih saudara. Ya. Nah, roda gigi ini hanya menghasilkan gaya tangensial karena torsi dan gaya radial kontak gigi. Nah, berikutnya ya. Ini spurgir tadi ya. Spurgir ya, berpasangan. Ini nggak sama dengan sproket. Sproket itu tangkek, itu sproket. Atau di gigi itu untuk sproket
Oke, ya. Berikutnya dikerjakan sebentar, sandik dulu ya. Buku dulu tadi mana punya. Nih ya. Ya, itu tadi ya. Ya, ini Anda bisa lihat ya. Roda gigi elemen transmisi power yang kompak. Kompak itu sebetulnya ringkes lah gitu ya. Perkaitannya positif. Boleh dibilang nggak ada slip. Tetapi bukan berarti nggak ada roda gigi yang mengandalkan gesekan. Ada roda gigi worm. Nah, itu yang roda gigi worm itu roda gigi cacing. Ya. Ada sudut heliknya. Nah, itu ya. Kita lihat nih. Ya, mesin digerakkan, jenis roda gigi yang dapat kelompokkan nih, roda gigi lurus tadi itu. Helical, bevel, hipoid, worm, ya kan. Jenis orientasi poros, dan seterusnya itu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini saudara, ini parameter-parameter yang digunakan dalam transmisi roda gigi Anda lihat. Ini, tapi ini satuannya dalam satuan kecepatannya feet per menit. Itu ya. Nih Anda lihat nih, tingkat efisiensi ini seharusnya bisa dikatakan efisiensi ini. Anda lihat di sini ya. Ini bisa 100% seharusnya, tetapi mungkin ini 97 sampai 99%, yang 1% karena apa? Karena ini bukan karena gesekan, saudara, ya kan? Ya 1% itu lebih karena hambatan yang terjadi misalnya pada bearing seperti itu. Ya, maka ya kasihlah 1% buat buat dosen kali ya. Seperti itu, saudara. Nah, tingkat rasionya 1:1 sampai 5:1 gitu ya. Seperti itu, saudara. Ya. Ya, itu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini dan seterusnya, ini ada spiral, bevel gear. Ini macamnya banyak, saudara. Spur gear, helical gear eksternal, herringbone, ya kan? Double helical eksternal, strike bevel, spiral bevel, cylindrical worm, double enveloping worm, dan hipoid. Nanti saudara kita akan lihat pasangan atau rangkaian roda gigi planet, saudara. Ini planetary gear train, rangkaian roda gigi planet nih. Nih sekarang kita lihat nih, tadi udah ini ya, spur gear. Ah, ini helical gear, saudara. Ya. Kemudian nih helical, double helix atau herringbone. Nih tadi yang saya singgung tadi. Ini bevel, saudara. Ya, kita akan menghitung sampai ke sini, saudara, bevel gear. Apa yang dihitung? Yuk, gaya tangan sial, gaya radial, gaya aksial. Oh, itu mantep toh. Nah, terus nanti kalau dipasangi bearing gimana ya? Bearingnya terima beban dan seterusnya. Ini yang spiral bevel. Ini yang dipakai di gardan mobil itu, saudara. Ya, gardan mobil. Kalau ini sih masih biasa saja ini ya. Apa strike ya. Bevel lurus. Kalau ini bevel meliuk, spiral, ya kan? Nah, kemudian ini hipoid nih, ya, spiral bevel gear tapi masangnya porosnya tidak berpotongan, ya. Nah, yang ini adalah worm, roda gigi cacing ya. Ini yang bekerja berdasarkan gesekan, saudara. Kita sampai sini nanti, saudara, sampai sini ya. Kemudian di sini ya eksternal gearing ya. Ini ditinjau berdasarkan mesin pasang roda gigi eksternal gearing nih. Ini internal gearing ya. Kalau yang tadi itu eksternal gearing, ini internal. Anda lihat nih. Gearing itu maksudnya pasangan, gear train rangkaian itu, rack and pinion ini ya. Gear roda gigi dalam ini ya. Ini ya, dari roda gigi dalam ada, saudara ya. Nah, kan track pinion. Ini rack itu, saudara. Pinionnya itu nih. Ya kan? Ya, sorry itulah. Nah, kemudian kita ini, saudara, jelaskan kenapa? Karena
istilah-istilah teknis roda gigi itu sudah kayak lu sendiri secara antar poros nih. Saya nggak akan jelaskan rinci, nggak akan detail mengapa, karena ini ada di mata kuliah gambar mesin gitu nih. Jadi Anda harus baca sendiri ini pitch circle itu apa, pitch circle diameter itu apa, ya, pitch point itu apa. Silakan baca sendiri. Pitch surface itu apa, pressure angle ini apa. Nah ini yang kita sering kali ya jadi gelagapan sudut tekan itu di sini nih loh saudara. Loh, ini sudut tekan nih loh, sudut tekan nih, ini sudut tekan. Ya kan, sehingga menimbulkan nih sudut tekan gitu. Nah, sudut tekan itu karena permukaan giginya itu bidang miring gitu ya. Nah, Anda lihat di sini ada namanya pitch circle, lingkaran pitch. Nah, gigi akan menyentuh gigi dari roda gigi pasangannya pada lingkaran pitch ini, saudara. Seperti itu. Jadi enggak di kepalanya, apalagi di kakinya enggak, tapi di lingkaran pitch itulah yang jadi standar. Ya, nanti Anda akan tahu di lingkaran pitch itu nih, ya, pressure angle. Kemudian addendum, ini kepala gigi, ya, ya. Terus kemudian dedendum, ini kaki gigi. Lingkaran addendum berarti lingkaran kepala. Lingkaran dedendum berarti lingkaran kaki. Circular pitch, ini jarak. Nah, ini Anda maksudnya. Pitch circle. Ini P kali diameter pitch dibagi T. T itu jumlah gigi, saudara. Itu. Nah, T itu tooth ya. Hati-hati, kita ketemu T lagi di sini. Kemarin kita ketemu T torsi atau T tension belt gitu ya. Nah, ini saudara, ya pitch circle-nya ini. Ya. Sehingga dapat rasio kayak gini nih. Ini torsi nih, jumlah gigi nih saudara, jumlah gigi. Nih jumlah gigi, nih jumlah gigi nih saudara. Nah, kemudian diameter pitch nih. Pitch diameter jumlah gigi dibagi diameter pitch atau pi per pitch circle. Nih, sehingga kayak gini hasilnya nih saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan modul saudara? Nih modul nih. Modul atau rasio diameter lingkaran pitch dalam milimeter modul itu ada satuannya loh ya, milimeter nih. Terhadap jumlah gigi bisa diberi notasi M. Notasinya M, satuannya milimeter nih loh. Modul adalah diameter pitch dibagi jumlah gigi. Ini modul antara roda gigi yang berpasangan harus sama. Kalau nggak sama dia nggak nyangkut, saudara. Ya, giginya bogang, ya kan? Seperti itu. Nah, ini adalah modul yang standar ini. Ini standar India. Nah, Indonesia nggak punya, saudara. Ya nggak tahu lah, kita belum ketemu lah. Di pilihan kedua itu ini, ya modul. Anda kalau sudah praktek membuat roda gigi, Anda produksi kan, mestinya tahu lah. Itu modul. Ini kelonggaran, clearance, ya. Kedalaman, total depth, ya, kedalaman gigi, working depth, ketebalan gigi, dan seterusnya. Tooth space, ruang gigi, backlash. Anda baca sendiri tuh, top line di kepala ini tempatnya, puncak gigi itu. Flank atau tooth, flank of tooth. Ya. Lebar muka, Anda harus tahu. Karena ini berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan tegangan bending pada gigi, ya kan? Ini termasuk top line ini ya. Tinggi gigi dan seterusnya tadi ya. Terus profil ya, profil gigi gitu ya. Fillet dia radius. Nah, ini ya dan seterusnya, pad dan seterusnya ini. Arch of contact, sudut kontak. Nih. Kira itu ya. Nah, itu ini tadi ada tadi untuk spurgir ya, nomenklatur spurgir. Nah, sekarang apa ini? Anda lihat nih. Bevel gear. Anda lihat nih. Loh.
Lain-lain nih saudara, karena di sini ada sudut bevel. Ini Anda harus baca ada gambar mesin. Ini tugas saudara, bevel kiri ini. Bevel itu ya kan, dan seterusnya sudut T atau jarak kun disebut sebagai pitch cone radius ya, diberi notasi dengan C secara matematik ditulis ini saudara ya, sin alfanya di mana itu, alfanya ada di sini nih saudara, mana alfa ini saudara, nih edge angle dan seterusnya ini saudara ya, shaft angle ya, sudut poros dan seterusnya. Itu ya saudara. Oke, berikutnya adalah tangan pi ya. Sorry, ini theta ya, theta, tangan theta. Adalah sudut yang dibentuk oleh adendum dari dan seterusnya. Anda baca sendiri sudut didendum dan seterusnya. Nih Anda tangan pi dan seterusnya, nih sudut muka dan seterusnya, punggung atau backbone dan seterusnya. Anda baca sendiri. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke rangkaian roda gigi ini. Nih, ini gear train, rangkaian roda gigi ya. Dalam rangkaian roda gigi itu ada patokannya gini saudara nih. Jadi roda gigi kayak gini nih saudara ya. Nih. Nih, gear ratio ini penting saudara, gear ratio ini mengapa dikatakan penting? Karena dia akan menentukan transmisi, torsi maupun kecepatan yang akan dipindahkan dari poros satu ke poros berikutnya. Nih saudara, nih. Ini jumlah gigi saudara. Jadi sekali lagi T itu ada beberapa digunakan untuk mengidentifikasi pertama torsi, kedua tension belt, ketiga jumlah gigi saudara. Ada yang nulis Z boleh silakan aja. Yang penting substansinya dipahami bahwa dia jumlah gigi itu saudara. Ini ya, gear ratio. Nah, gear ratio ini berpasangan, pasangannya seperti apa? Ini Anda lihat nih. T jumlah gigi roda gigi B, ada tanda minus ini berarti arah putarannya berlawanan, saudara. Arah putarannya berlawanan. Ya. Loh Pak, kok ini semua positif? Nah, berarti satu arah kita lihat di sini, saudara. Ini sebetulnya ingin mentransmisikan torsi dan kecepatan dan power dari A ke C. Anda lihat nih searah kan? Ini searah kan? Nah, ini positif. A dan B ini berlawanan arah kan? Ini negatif. B dan C berlawanan arah kan? Ini Anda ini muter kanan, ini muter kiri, ini berlawanan arah, ya kan? Ini negatif. Nah, gitu. Negatif kali negatif positif gitu saudara, itu makanya dapatnya ini. Nah, itu pelajaran biasa, itu enggak ada mewahnya saudara. Anda pelajari sendiri juga bisa itu. Nah, sehingga rangkaian roda gigi gear train ratio itu seperti ini untuk pasangan sejenis ini. Nih. Rangkaian panjang yang sumbunya atau porosnya sejajar semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Ya. Silakan, saudara. Ya. Nah, kemudian rangkaian gentrin yang ini, saudara. Nah, ini yang sering dipakai di transmisi gearbox itu di kendaraan itu, saudara. Inputnya dari mana? Boleh saja Anda input dari sini, silakan. Ini input dari sini, ini ya. Input power terus muter ke sini, terus ke sini, keluarannya ke sana lu gitu. Ya, wujudnya kayak apa ya? Itu Anda bisa lihat nih. Ya, satu poros roda gigi B dan C satu poros. Berarti satu torsi, satu RPM tapi beda diameter sehingga keluarannya pasti beda. Keluaran di D, poros D pasti beda itu saudara. Ini namanya gear train bertingkat. Rangkaian compound gear train itu ya. Seperti itu. Nah, rasionya kayak gini. Nah, semua positif. Nah, kalau nggak pernah ngecek aja nih. Ngeceknya di sini nih. A muter kanan. Terhadap B muter kiri. Berarti ini negatif. Ya.
arah nah, ya, gigi lurus. Nah, tadi kita sudah torsinya ya, apa namanya rangkaiannya, rasionya ya. Seperti ini saudara, Anda lihat nih, ya, nih, ya, selalu ini F tangensial. Ini torsi muncul dari mana? Dari ini saudara, power sama dengan torsi kali omega. Nah, gitu aja saudara. Omega apaan sih? 2πn per 60. Itu aja saudara, sederhana. Ya unsurnya cuma 3 itu, power, transmisi, kecepatan. Ya kalau Anda seharusnya close book sudah pinter Anda. Ya. Tapi makin berantakan nilainya. Nah ini roda gigi lurus nih, Anda lihat nih. F radial ini sudah Anda pelajari di elemen mesin 1 ketika itu. Dari tangan sudut tekan. Tuh. Ya kan nih. Ya, nih. Saudara Anda lihat kursor saya enggak? Nih ya kan. Nih. Seperti itu. Nah, radial inilah yang bekerjanya seperti ini nih, bekerjanya begini. Nah, sehingga dia menekan poros ke sini. Bukan hanya poros, ya, porosnya bending, ya, bukan hanya itu, tetapi dia juga akan bekerja reaksinya pada tumpuan, pada bearing sebagai tumpuan, sebagai beban radial atau FR, itu yang kita gunakan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, Anda masih monitor saya? Halo? Kok enggak? Ya. Masih Pak. Oke, kita balik lagi sini ya. Sorry, tadi mana ini? Ini ya. Nih ya. Oke, kita salah lagi. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita masuk roda gigi helical gear nih, Anda lihat nih. Ini helical gear ya. Kita lihat helical gear nih apa saja yang dia akan bekerja di helical gear nih. Ya, bisa ini. Nah, itu saudara. Anda lihat di situ ya. Ya, nih. Nah, yang dimaksud helik ini loh saudara, ya. Giginya ini miring terhadap sumbu utama poros. Itu helik, ya kan. Membentuk helik ini kalau diteruskan mengelilingi poros membentuk kayak ulir, saudara. Maka disebut helik. Gitu ya. Tentu ada sudut heliknya. Maka akibatnya apa, saudara? Ya, kita lihat nih gaya-gaya yang akan bekerja terhadapnya apa saja. Itu ya. Ya, seperti itu saudara nih, lihat ya. Nih gaya akan bekerja. Ya. Anda kelihatan nggak animasinya, saudara? Nah, Kelihatan Pak. ya ini gaya aksial, saudara. Thrust force, gaya aksial. Ini berakibat ke bearing, saudara. Ya, bearing yang nahan ini. Nah, makanya kalau memilih bearing ya nggak sembarangan. Ada
ya, dan yang aksialnya ya kan, membuat roda carrying transmisi powernya lebih besar, torsinya lebih besar, dan gaya aksialnya saling meniadakan karena bentuknya miring, arah miringnya beda, saling meniadakan. Sehingga bearingnya lebih awet dan bearing hanya menerima beban radial saja, seperti itu, saudara. Nih, ya kan? Seperti itu, saudara nih. Herringbone, oke. Nah, ini roda gigi lurus tadi, ini pinion ya. Ini yang herringbone tadi. Oh, ini sudah nih. Ya, ini helical gear tadi ya. Udah nih saya kira. Ya, helical gear. Oke. Nah, ini juga helical gear, saudara. Helical gear yang sumbunya atau porosnya saling silang, saudara. Porosnya saling silang. Nah, ini ya. Porosnya saling silang ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan, saudara. Oke. Saya balik lagi ke buku, saudara. Nah. Nih ya, nih gear train. Nah, ini Anda lihat nih. Ini adalah rangkaian roda gigi. Ini biasanya pakai helik, saudara. Nggak masalah, apapun lah. Tapi intinya ini adalah perpindahan transmisi, ya, perpindahan putaran, torsi, dan power. Intinya dari sini nih, saudara. Ini dari sini nih powernya, ini input. Dari mana ini? Dari kopling, saudara. Di sini depan ini ada kopling ya. Ada engine di depannya sana, nih kopling ya. Jadi kalau koplingnya lepas nih bisa kita pindah nih, powernya masuk ke sini nih. Ke sini. Nah, kalau begini mandek nih. Nggak kemana-mana transmisinya, alias engine-nya hidup, mobilnya nggak bergerak. Ya kan? Nah, supaya bergerak ya kita harus pindahkan roda gigi ini berpasangan. Misalnya pasangan satu dari sini nih. Nah, dari sini berpasangan dengan ini loh. Ini keluarnya ke sana. Loh, itu sebagai rangkaian satu. Ya. G ya, ya. G terhadap opo ini. Seperti itu. Nah, G terhadap H itu ya. Ini H-nya ya. Ini G-nya gitu. Nah, ini tentu saja kecepatan, rasio kecepatannya 4:1. Loh, kenapa 4:1, Pak? Ini biasanya gigi 1, ya kan? Rodanya berputar 1 kali, engine-nya berputar 4 kali. Supaya apa? Ya supaya torsi di roda besar. Ya, karena untuk bergerak awal itu dibutuhkan gaya tangensial yang besar. Gaya tangensial yang besar itu harus dihasilkan oleh torsi yang besar. Torsi yang besar dihasilkan oleh putaran yang rendah, itu makanya 41 itu, saudara. Nah, oke ya. Nah, kemudian rangkaian dua ya, train yang kedua, yang kecepatan 2. Ini kita lihat nih. Ini digeser mundur ya. Geser mundur sehingga berpasangan dengan ini lu. Oh. Ya, ini pasangan 2. Pasangan dengan apa ini? E dan F. Ya kan, E dan F. Sehingga ini kecepatannya akan lebih tinggi, saudara. Ya kan, kecepatannya akan lebih tinggi ini, saudara. Ya. Terus kemudian ada rangkaian 3, saudara. Ya, rangkaian 3. Misalnya apa? Nih, saudara, ini. Nih. Dari sini ke sini lu gitu lu. Nah, ini nanti kan apa kita ya makin lagi 3.
kan. Terus di nggak melalui pasangan ini artinya guna akhir itu yang mana sih Pak? Ini loh rasio roda gigi itu tadi. Ini kan pasangan-pasangan kayak gini tadi ya kan. Ini loh pasangan kayak gini kan tadi itu, ya kan. Nah, gunanya itu ini saudara, ya kan. Nah, kembali lagi di sini kan ada power, ya kan. Terus ada torsi, terus ada kecepatan. Nah, keluarnya di sini juga kayak gitu nih. Power, anggaplah powernya konstan, maka kemungkinan torsi itu bisa naik, bisa turun gitu, atau kecepatannya ya N ya bisa naik, bisa turun gitu saudara. Nangkep ya maksudnya. Nah itu ya jadi sebenarnya cuma 3 unsur itu aja, power, torsi, kecepatan. Berikutnya, oke, ini. Nah, ini saudara Anda lihat. Ini cara ngitungnya ya, Anda baca sendiri. Nanti kalau nggak ngerti tanya, oh, gitu ya. Nih dapatnya segitu. Nah, ini rangkaian roda gigi planet. Oke, saya akan balik lagi ke sini dulu. Ya, ke roda gigi saya tadi. Iya. Nah, ini sekarang roda gigi, apa ini? Helik ya. Ya, helik. Ini roda gigi helik. Ini rumusannya ini, saudara. Helik ini ya, sudut helik diukur dari sumbu roda gigi. Ya, sumbu roda gigi. Ini umum dipakai, saudara. Ada sih yang diukur dari bukan sumbu roda gigi, tapi diukur bidang tegak lurus gigi. Gigi dan roda gigi beda, saudara. Ya kan? Nih dari roda gigi nih. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini, ini torsinya nih, saudara. Torsi. Nah, ini gaya tangan sial, saudara. Sorry, ini gaya tangan sial. Yang ini torsi tadi, ini gaya tangan sial. Ini gaya radial. Karena dia membentuk helik, maka muncullah gaya aksial nih. Nah, gaya aksial itulah yang akan disangga atau didukung oleh bearing supaya porosnya nggak copot. Itu, saudara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, oke, saya lanjut nih sekarang. Saya tidak membahas yang roda gigi sudut heliknya diukur dari penampang gigi ya. Karena di bukunya bukan nggak kepake, ada saudara. Ini loh rumusnya. Nah, saya lewatin aja ini. Nah, ini saudara roda gigi helik ini punya akibat, saudara. Akibat ini pasangan ya. Atas bawah ini pasangan, saudara. Ini pasangan dengan ini ya. Dengan right hand sebagai penggerak ini, right hand helix ya, ini berputar ya, berputar. Maka arah trasnya atau gaya aksialnya ini yang roda gigi yang digerakkan ini ke arah kiri, trasnya ke arah sana gitu. Lah yang penggeraknya ke arah sana gitu, saudara. Apa hubungannya Pak dengan ini? Hubungannya dengan bearing yang terpasang. Maksudnya Anda harus hati-hati ketika masang bearing, ya kan? Jangan kebalik. Itu kalau kebalik copot bearingnya, ya kan? Demikian juga yang di sini. Ini right hand, ya kan? Ya kan? Tapi berputarnya clockwise ya.
ya, dan seterusnya. Ya, demikian juga yang seterusnya di sini ya. Anda lihat bukunya ada kalau salah ya. Dan nih itu air sudah itu air ya simpel aja lah kalau di diferensial mobil pakainya sudah spiral bevel gear saudara ya. Ya, spiral bevel gear itu ya suaranya lebih halus. Oke kita lihat nih bevel gear nih kita lihat biasanya orang nyebutnya roda gigi payung saudara nih nah itu saudara ya. Nah Anda bisa bayangkan itu gaya apa saja yang akan bekerja pada poros roda gigi bevel. Yang jelas gaya tangensial pasti, radial pasti, tapi arahnya kemana gitu. Aksial pasti, ya kan? Ya, itu bevel gear. Orang nyebutnya roda gigi payung karena berbentuk seperti payung. Ya. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang sudutnya. Oke, saya balik lagi dulu ke buku, saudara. Nah, oke, mana tadi bukunya? Nih, saudara. Nah, rangkaian planetary gear. Sebentar, sebelum saya masuk ke sini, ya, saya akan bikin ini planetary ketinggian nanti, saudara. Ke sini dulu deh. Ya, ini bevel gear, saya ke sini dulu deh. Ini worm ya. Kita selesaikan dulu ini. Sorry ini. Ya, ini mudah-mudahan connect nih, saudara. Kalau nggak connect ya sudah nasib. SPF soalnya. Waduh, bisa ini, saudara. Wah, nggak bisa, saudara. Flash player, saudara. Visit www.adobe.com and install Flash Player. Activate control. Nggak bisa, saudara. Sayang ya. Nggak bisa. Berarti ini di bukunya ini, sorry, di laptop saya belum diinstal SWF-nya. Oke, nanti kalau sudah diinstal ya. Nah, saya ingin ini juga ini ya. Mudah-mudahan ini bisa nih, saudara. Worm ini, cacing. Nah, mudah-mudahan bisa. Lah, ini worm nih, saudara. Nih, roda gigi cacing nih. Nih Anda lihat, nih bekerjanya kayak ulir. Maka, ya, ini Anda lihat nih. Jadi kalau Anda ditanya, ada nggak roda gigi yang giginya hanya satu? Ada, saudara. Ya kan? Giginya satu, ini kan cuma satu nih ulirnya. Giginya tiga, ada. Ya paling ini triple helix ini. Tiga helical gitu ya. Nah, ini satu ini, giginya satu. Ya inputnya dari wormnya. Wormnya itu ini, saudara. Wormnya, ini gearnya, gear worm, ini worm, cacing, saudara. Yang dimaksud worm itu cacing, jadi melilit gitu, saudara. Ya, ya seperti itu, saudara. Ya. Nah, Anda lihat di situ ya, lu, ya. Ya itulah roda gigi, saudara. Ya, yang perlu diantisipasi dan dipikirkan apanya? Distribusi power, torsi, kecepatan. Nah, tentu saja torsi itu adalah gaya-gaya ya distribusi gaya-gaya tadi. Antara lain apa? Tangensial, radial, aksial. Itu aja sudah. Oke, ini gaya-gaya dalam worm. Saya loncat saja ke sini nanti kita ulang lagi di situ ya. Pantat itu kayak gini, pantat ini ya. Pastinya nggak connect tadi ya sudah.
Saya ingat. Waduh apa ya? Ini transmisi SDF-nya nggak connect. Aduh, saya sudah. Oke, saya kira. Nah, ini saudara sebenarnya kembali lagi saya ingatkan, ketika kita belajar elemen mesin ini, sebenarnya saudara itu bisa bikin kendaraan yang ringan-ringan lah. Ini ada engine, ya kan? Ini ada clutch sudah kita bahas di chapter 1 elemen mesin 2. Transmisi ada di sini hari ini. Poros sudah ada kita. Kopling atau U-join udah ada, universal join. Ya kan? Ya, tinggal bikin koplingnya di sini ada kopling juga kan? Di roda itu ya kan? Ada dan seterusnya, ada bisa kendaraan. Saya kira itu saudara, kalau ada pertanyaan silakan. Halo, ada pertanyaan silakan saudara. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya akan cek. Presensi Anda nggak bisa ngisi presensi sendiri ya. Sengaja saya matikan supaya saya bisa ngontrol Anda. Oke. Ya, ini ya. Soalnya kalau nggak dikontrol nanti ada yang pulang kampung, enak aja. Nasiron, ada nggak? Hadir, Pak. Mana? On cam? Udah, Pak. Mana? Resen mana? Ini. Saya, Pak. Oh, nggak kelihatan sih. Ya, oke. Jaringannya agak nge-lag sih, Pak. Ya, oke. Ya, kemudian Akbar. Akbar nggak masuk ya? Izin ya? Oh, ada. Hadir, Pak. Yo. Rizky Fauzan. Nah, enak ini nih. Hadir, Pak. Kamu on cam, Tul. Oh, oke, Pak. Enak aja, mau tiduran. Enggak, saya, Pak. Lah yo. Kan nggak kelihatan dari saya. Ya, oke, on cam, makasih. Rizky Fauzan. Trifasil, nggak ada ya? Oh, nggak ada ini. Halo Trifasil. Ya. Oke, nggak ada Trifasil. Abdul Fakih. Abdul Fakih hadir, Pak. Yo, oke. Iksan Pratama. Hadir, Pak. Mana Iksan Pratama? Oh ya. Oh, no. Giliran dipanggil pada masuk semua ini ya. Ini maksudnya nih. Raffi Izatul. Raffi Isatul. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil nggak ada langsung saya alfakan. Ya. Iksan Abdurrahim. Hadir, Pak. Mana? Nggak ada. Presiden. Nggak kelihatan saudara. Oh ya, oke. Ayu Octavia Liswar. Hadir, Pak. Oke. Afnan Rabani. Afnan. Oh ya, oke. Yo. Kurnia Kaisar.
Hadir, Pak. Yo. Gavi Rizkila. Mana Gavi Rizkila? Present. Yo, oke. Kausar. Muhammad Kausar. Hadir, Pak. Oke, yo. Yusuf. Ya, saya ini sih saya seneng gitu.